Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khadatin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus awliya' tis'ati ardi Jawa Sunan Gunung Jati Sunan Kalijaga Sunan Bonang Sunan Muria Maulana Malik Ibrahim wa jami'i ulama'il amilin wa bil khusus Masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri wa ila khadatin khususun mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabin nafsi. Bab yang menjelaskan tentang adab atau akhlak etika hati seseorang atau jiwa, etika jiwa seseorang. Wahwa, adapun bab adabin nafsi al-khamisu, yang kelima, minal kitabi, dari kitab ini. Jadi bab yang kelima dari kitab ini adalah bab yang menjelaskan tentang etika, itu tentang bagaimana cara membentuk karakter dan watak seseorang menjadi baik, gitu. Daruratut ta'dibi, darurat atau keharusan ya untuk melakukan ta'dib. Ta'dib itu mengajarkan etika secara kontinu, dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari gitu. I'lam, ketahuilah kamu, anna nafsa, sesungguhnya hati atau sesungguhnya diri manusia, majbulatun, itu diciptakan atau dibentuk karakternya, ala syiamin, atas watak-watak, mahmalatin, yang dibiasakan. Jadi watak diri seseorang itu tercipta atau dicipta berdasarkan watak-watak yang dibiasakan, gitu. Jadi pembiasaan, gitu. Jadi watak yang terjadi pembiasaan itulah yang akan membentuk karakter dan jiwa seseorang. Wa akhlaqin, dan diri seseorang juga dibentuk atas akhlak mursalatin, yang dibiasakan dilakukan, atau mursalatin itu kalau diartikannya yang ditransformasikan, gitu. Jadi ada akhlak itu yang dilakukan berdasarkan pembiasaan, ada akhlak yang terbentuk melalui transformasi, itu transformasi knowledge transformation, atau doktrin, ajaran yang diamalkan, gitu ya. La yustaghna, yang tidak tidak kaya, atau maksudnya butuh, gitu. Tidak diumbar atau tidak butuh lah, gitu. Mahmuduha, yang dipujinya an-nafs anit ta'dibi, jauh dari ta'dib.
diajari adab. Artinya maksudnya gini, an-nafas, jiwa seseorang itu baru terpuji kalau dia tidak meremehkan atau kalau dia tidak merasa cukup dari ta'dib, dalam pengertian bahwa seseorang itu baru terpuji ya, ketika melakukan ta'dib gitu. Melakukan ta'dib itu diajari etika gitu, pendidikan etika, tapi dalam pengertian ta'dib. Jadi ta'dib itu bukan etika dalam pengertian teori gitu. Kan etika itu ada falsafatul akhlak, ada filsafat etika, ada pendidikan etika gitu kan ya. Nah, kalau ta'dib itu adalah pendidikan etika tapi dengan pembiasaan, dengan internalisasi nilai dan dengan praktek gitu. Artinya ta'dib itu kalau bahasa sekarangnya itu boleh diartikan dengan living values education itu. Jadi pendidikan menghidupkan nilai. Jadi nilai-nilai luhur itu dihidupkan dalam keseharian gitu. Sehingga di sini dikatakan bahwa ta'dib itu ya berdasarkan watak-watak yang melalui pembiasaan atau dibiasakan, akhlak-akhlak yang ditransformasikan melalui teori, lalu kemudian dari teori itu dipraktekkan, dan praktek itu terus secara kontinu dilakukan sehingga menjadi pembiasaan, menjadi watak yang inherent, melekat pada diri seseorang. Wala yustakfa, dan tidak dianggap cukup gitu, bil mardo, sesuatu yang diridhoi, minha, dari nafas, anit tahdibi, dari diajari. Artinya sesuatu yang diridhoi dari nafas itu tidak merasa cukup anit tahdib, dari pengajaran. Artinya bahwa nafas atau diri seseorang itu harus melalui ta'dib wa tahdib gitu. Jadi kalau tahdib itu pengajaran gitu ya. Kalau ta'dib itu pengajaran melalui pembiasaan etika gitu. Jadi ada pengajaran dalam pengertian transfer knowledge gitu, mengajarkan teori gitu ya. Lalu kemudian ada pengajaran dalam pengertian praktek, ya ta'dib itu. Li'anna limahmudiha, karena sesungguhnya bagi terpujinya an-nafas, ya kan, addadan, itu memiliki rintangan-rintangan atau tantangan-tantangan, muqabilatan, yang dihadapi, yus'iduha, yang membahagiakan terhadap adat, maksudnya terhadap rintangan itu, hawa nafsu, muta'un, yang diikuti, wasyahwatun, dan syahwat, ghalibatun, yang galib atau yang menghegemoni atau yang mengalahkan. Ya, kenapa? Ya kan? Kenapa perlu nafas atau diri seseorang itu ta'dib dan tahdib? Artinya ta'dib itu seperti yang tadi saya jelaskan, mengajarkan etika dengan praktik, dengan living values education.
dan tahdib itu dengan transfer knowledge. Kenapa? Karena diri seseorang itu memiliki rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Nah, tantangan-tantangan itu bersumber dari hawa nafsu diri yang diikuti dan syahwat yang menghegemoni, yang menguasai diri seseorang. Jadi musuh sesungguhnya manusia itu ada pada dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu dan syahwat itu. Dan itu adalah rintangan, sehingga untuk menghadapi musuh dalam diri seseorang, yaitu hawa nafsu dan syahwat itu, yaitu harus dengan ta'dib wa tahdib. Itu ta'dib wa tahdib ini adalah counter narasi terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh hawa nafsu dan syahwat gitu. Fa in uqila, maka ketika ditinggalkan ta'dibuha, dengan mengajarkan adab atau akhlaknya an-nafs itu, ketika ditinggalkan ta'dib itu tafwidhun, karena dipasrahkan ilal akli, kepada akal. Jadi ketika menganggap ta'dib itu tidak dibutuhkan, ditinggalkan begitu, dan dipasrahkan kepada rasionalitas itu, kepada akal itu. Au tawakkulan, atau tawakal ala tanqadi, ala an tanqadi, atas mengikuti nafas itu, ilal ahsani, kepada yang lebih baik, bitab'i, yaitu mengikuti watak. Jadi atau dia pasrah mengikuti, ya kan, watak yang lebih baik itu. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya a'damahu, maka menghilangkan hu terhadap man at-tafwidu, pasrah itu, darkal mustahidina, terhadap menemui orang-orang yang bersungguh-sungguh itu. Wa aqabahu, dan mendampingi atau mengganti hu terhadap man at-tawakkulu, pasrah, nadamal khaibina, terhadap nadamal khaibina itu getun atau penyesalannya orang yang berbuat sia-sia gitu. Fasoro, maka man itu menjadi minal adabi, dari adab, dari akhlak, dari etika, atilan, adalah orang yang subung atau orang yang tidak memiliki. Artinya orang itu tidak memiliki adab, nantinya tidak memiliki etika. Jadi maksudnya kalau seseorang itu menghilangkan ta'dib gitu kan, seseorang itu tidak menganggap ta'dib pembentukan karakter melalui pembelajaran etika, dengan mempraktekkan etika-etika yang baik secara langsung itu, tidak menganggap penting, diserahkan ke akal, atau dia memasrahkan pada etika atau watak yang lebih baik gitu, seperti itu, maka orang ini akan menjadi orang yang menyesal, karena dia akan menjadi orang yang tidak memiliki akhlak gitu. Wa fi suratil jahli, dan di dalam bentuknya kebodohan, dakhilan, orang yang masuk, ya kan? Selain orang yang tidak memiliki akhlak, juga orang itu termasuk orang yang bodoh, dalam bentuk orang yang bodoh gitu. Jadi ini konsekuensi
orang yang meremehkan atau meninggalkan takdib gitu. Jadi dia tidak punya akhlak, dia termasuk orang yang bodoh gitu. Kenapa? Li'annal adaba, karena sesungguhnya adab, etika atau tata krama, muktasabun, itu dihasilkan. Adab itu bitajribati, ya, dengan tajribah. Tajribah itu eksperimentasi atau uji coba dengan praktek gitu. Jadi adab itu, etika itu, tata krama itu dihasilkan dengan tajribah, dengan eksperimentasi, dengan living itu, dengan menghidupkan, dengan pembiasaan, dengan praktek gitu. Au mustahsanun, atau adab itu dianggap bagus gitu kan, bil adati, dengan adat atau dengan kebiasaan. Jadi mustahsan itu adab itu bisa dianggap baik itu bil adati, dengan kebiasaan. Walikulli kaumin, ya kan, bagi setiap kaum, muwadha'atun, memiliki perilaku, itu memiliki perilaku. Nah ini menarik. Jadi setiap kaum itu memiliki muwadha'ah, memiliki tradisinya sendiri, etika, tata krama, ya, sopan santun itu sifatnya kontekstual gitu. Sifatnya itu disesuaikan dengan local wisdom di masyarakat tertentu, disesuaikan dengan lokal genius masyarakat tertentu, sehingga etika itu sifatnya ada etika-etika yang universal, tapi ada etika-etika yang memiliki kekhasan bagi setiap masyarakat, setiap kaum tertentu gitu. Likulli qaumin muwadha'atun. Jadi ya contoh saja, misalkan kalau di Indonesia orang megang kepala itu su'ul adab, termasuk etika yang tidak baik. Tapi kalau di Arab megang kepala itu adalah satu penghormatan, misalkan seperti itu. Jadi, atau bahkan bukan antar negara, antar suku, antar daerah itu kadang memiliki etikanya sendiri yang sesuai dengan kearifan lokalnya gitu. Wa kullu dzalika, adapun setiap adab itu la yunalu, itu tidak bisa diperoleh itu. Adab itu bitauqifil akli, dengan berpegang teguh atau dengan didikannya akal. Ya, jadi wala, dan tidak bil inqiyadi, dengan mengikuti bitab'i, terhadap watak tersebut. Jadi karena etika, tata krama, sopan santun itu bersifat tajribah dan adah gitu, eksperimentasi, kebiasaan, dan terkait dengan local wisdom, kearifan lokal itu, sehingga tidak cukup etika itu dipandu atau diarahkan, dimintakan pendapat hanya berdasarkan akal itu, atau juga tidak diperoleh etika itu hanya pada satu watak tertentu gitu. Karena kaitannya dengan adat, tradisi, kaitannya dengan eksperimentasi tadi. Itu ukuran adab itu tajribah wal adah gitu. Hatta
hatta yuktasabu, sehingga ya kan dihasilkan adab itu bitajribati, ya kan, dengan eksperimentasi, dengan uji coba, dengan praktek gitu. Wal mu'anati, dan latihan mu'anah gitu. Jadi orang ingin baik, etikanya ya harus melalui praktek dan latihan gitu. Tidak bisa berhenti pada satu teori. Jadi harus di teori itu, nilai-nilai etika yang baik itu diinternalisasi, lalu kemudian dilatih diri kita itu dalam praktek kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik gitu. Wa yustafadu, dan adab itu diambil bidurbati, dengan kebiasaan, ya kan, al mu'atati, yang apa ya, mu'atat itu kalau bahasa Jawanya ngulino akai, apa ya, yang kulino gitu. Kebiasaan yang kulino, kebiasaan yang dilakukan secara terus-terusan gitu. Itu adab itu, etika itu, sopan santun itu, ya kan, bisa diambil, bisa tercipta dengan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, secara kulino gitu. Summa yakun, kemudian ada al-aqlu, itu akal, alaihi, atas adab, qayyiman, ya, itu pengontrol. Qayyiman itu pengontrol. Wa zakiyu tab'i, dan baiknya watak, ilaihi, kepada adab, musallaman, itu menyelamatkan. Nah, ini menarik. Jadi akal itu posisinya itu bagi pembentukan etika, ya, bagi pembentukan adab itu sebagai pengontrol saja itu, sebagai pengontrol, dan watak dasar yang baik juga yang ada dalam diri manusia itu juga sebagai penyelamat. Jadi berarti jadi gini, pembentukan etika itu dalam pandangan kitab ini yang penting dibiasakan, dipraktekkan, dilatih gitu. Nah, akal itu posisinya tidak di depan, tidak pemandu gitu. Yang memandu itu adalah, yang di depan itu ya adalah praktek, kebiasaan agar menjadi baik. Nah, akal itu posisinya di belakang sebagai pengontrol saja gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan dalam akhlak itu lebay, terlalu berlebihan, nah itu akal itu yang mengontrol misalkan. Atau ada zakiyut tab'i, watak yang baik yang ada dalam diri manusia itu juga sebagai penyelamat. Walau kana, dan jika ada al-aqlu, akal, mughnian, mencukupi, anil adabi, dari etika, lakana, maka ada anbiya'ullahi ta'ala, nabi-nabi Allah ta'ala, mahlur Allah, an adabihi, dari adabnya akal, mustaghnina, itu menganggap cukup. Ya kalau akal itu artinya kalau manusia itu tidak membutuhkan adab, etika, cukup dengan akal, ya maka para nabi pun tidak akan tidak akan mendoktrinkan pentingnya adab, ya menganggap cukup adab itu dari akal tersebut gitu. Wa bi'uqulihim, dengan akal-akalnya anbiya, muktafina, yang menganggap cukup gitu. Jadi seandainya hanya dengan akal itu cukup gitu, misalkan, ya maka para nabi itu tidak akan menganjurkan untuk
untuk bertata krama gitu, beradab gitu. Padahal kan para nabi itu misinya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia gitu. Nah, kalau misi utamanya adalah agar etika dan akhlak manusia itu baik, berarti itu ada penegasan, penekanan bahwa manusia itu tidak cukup dengan akal saja gitu. Harus dengan akhlak gitu. Wa qad ruwiya sungguh diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, buaistu, aku diutus li utammima, supaya aku bisa menyempurnakan makarimal akhlaki, terhadap keagungan atau baiknya akhlak. Ya kan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya kan. Nah, misi Nabi agar misi moralitas ini ya, untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia, ini menandakan bahwa manusia itu tidak cukup hanya dengan akal itu. Jadi akal, kalau dalam hal etika ya tadi itu diposisikan sebagai qayyiman, sebagai pengontrol, bukan segala-galanya. Akal tidak segala-galanya, karena soal etika, moralitas, sopan santun itu tidak melulu soal akal, tapi itu kaitannya dengan yang tadi sudah dijelaskan, dengan local wisdom, kearifan lokal, dengan adat istiadat, lalu kemudian dengan tajribah, dengan praktek gitu. Nah, sehingga sebenarnya orang yang beretika itu, berakhlak itu adalah orang yang senantiasa berupaya melakukan harmonisasi gitu. Harmonisasi dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat gitu. Wakila, dan dikatakan li Isa ibni Maryam, kepada Isa ibni Maryam, ala nabiyina wa ali salam, dikatakan kepada Isa, man, siapa addabuka, yang mengajarkan adab, etika, man terhadap kamu. Wahai Isa ibni Maryam, siapa yang mengajarkanmu etika, mengajarkanmu sopan santun? Qala, Isa menjawab, ma addabani, tidak ada yang mengajari adab, tidak ada yang mengajari sopan santun ini terhadapku, ahadun, salah seorang, walakinnani, akan tetapi aku, ra'aitu, aku melihat, jahlal jahili, terhadap bodohnya orang yang bodoh, fajanibtuhu, maka kemudian aku menjauhi terhadap jahlal jahilin. Jawabannya Nabi Isa, tidak ada seorang pun yang mengajari adab, sopan santun terhadapku, akan tetapi aku melihat itu bodohnya orang bodoh. Itu artinya dalam kehidupan Nabi Isa melihat kebodohannya orang bodoh, lalu kemudian kata Nabi Isa, aku menjauhi kebodohan itu. Jadi Nabi Isa ini adalah nabi yang pandai melihat fenomena sosial, lalu kemudian dia ambil pelajaran gitu dari fenomena sosial itu. Di sini fenomena kebodohannya orang-orang bodoh, itu lalu kemudian diambil pelajaran. Oh, ternyata orang bodoh itu tidak beretika. Orang bodoh itu merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Nah, sehingga kalau kebodohannya orang bodoh, tentu pasti etikanya buruk
gitu kan, pasti akhlaknya buruk. Dan itulah yang dijauhi oleh Nabi Isa. Jadi beliau tidak belajar kepada seseorang tentang etika, tapi beliau belajar dari realitas sosialnya orang-orang bodoh yang akhlaknya buruk, yang merugikan, sehingga dengan itu beliau menjauhi hal-hal yang buruk itu, lalu kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Jadi realitas itu sifatnya itu kan aksiomatik ya, jadi terlihat gitu. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan Ali, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur Allah, ja'ala, Allah menjadikan makarimal akhlaki, terhadap mulianya akhlak, wa mahasinaha, dan baiknya akhlak, waslan, sebagai penyambung, bainahu, di antara Allah, wa bainakum, dan di antara kamu sekalian. Menarik, Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah menjadikan akhlak yang mulia, akhlak yang indah itu sebagai waslan, sebagai penyambung, ya kan, penyambung di antara Allah dan di antara kamu sekalian. Fahasbar rajuli, itu ya mencukupi seorang laki-laki, ayat tasila, ayat rajul itu menjadi terhubung, ya, minallahi, dari Allah Ta'ala mahalur Allah, bikhulukin, dengan akhlak, dengan etika minha, dari akhlak, bikhulukin, dengan dengan perangai, minha, dari akhlak, ya kan. Jadi cukup bagi seorang laki-laki, ya kan, yang ingin berhubungan gitu ya, berhubungan dengan Allah itu dengan perangai yang dihiasi dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia gitu. Jadi menarik, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagi seorang yang ingin berhubungan dengan Allah itu cukup dengan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang indah, akhlak yang baik. Waqala, dan berkata Ardashir bin Babak ini seorang filosof Persia gitu. Apa yang dikatakan, min fadilatil adabi, termasuk dari keutamaannya adab, etika, sopan santun, annahu, sesungguhnya adab, mamduhun, itu dipuji, diapresiasi gitu, bikulli lisanin, dengan setiap lisan, setiap lidahnya manusia, wa mutazayyinun, dan dihiasi, ya kan, mutazayyinun, menghiasi, ya kan, menghiasi, bihi, dengan adab, fi kulli makanin, di setiap tempat, ya kan. Wabakin, dan tetap, dzikruhu, penyebutan adab ala ayyamiz zamani, di sepanjang masa. Wah, ini menarik sekali. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik, etika yang baik itu adalah orang yang akan diapresiasi, akan dikenang, akan dipuji setiap manusia, dan
orang yang memiliki akhlak itu akan menghiasi dengan akhlaknya itu di setiap tempat di mana dia berada, di mana dia hidup, dan dia akan dikenang namanya di setiap masa gitu. Nah, ini bagus sekali. Jadi Ardashir bin Babak itu. Waqala, dan berkata mahbudun. Mahbud, apa yang dikatakan mahbud, ini juga filosof Persia. Syubbiha, ya, diserupakan al-alimu, orang yang alim, orang yang pandai, yang berilmu, asyarifu, yang mulia, al-adi mul adabi, yang tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, diserupakan dengan apa? Bil bunyani, dengan bangunan al-kharabi, yang rusak. Orang yang alim, yang berilmu, yang mulia itu, ya kan, tapi tidak punya sopan santun, nah, itu seperti bangunan yang rusak. Alladzi, yang kalama, yang kullama ala, ketika semakin tinggi, samkuhu, ketinggiannya atau bunyan, jadi semakin tinggi bangunannya itu, misalkan tingkatnya semakin tinggi itu, karena maka ada al-bunyan itu asyaddu, itu lebih kuat, liwah syatihi, terhadap kekhawatirannya bunyan, ya kan? Jadi semakin tinggi bangunannya, misalkan tingkatnya itu sampai tingkat 100 gitu, atau 1000 misalkan, nah maka itu semakin mengkhawatirkan gitu. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, tapi tidak punya etika, tidak punya akhlak, nah semakin ilmunya tinggi itu, nah, ya kan, itu seperti bangunan yang rusak itu kan. Semakin bangunan rusak itu kan, bangunan yang rusak itu tinggi, misalkan 100 lantai gitu. Nah, itu semakin mengkhawatirkan gitu. Jadi karena orang yang pintar, orang yang berilmu tapi tidak berakhlak itu biasanya ngakal-ngakali. Itu sesuatu yang sebenarnya amoral, menjadi ya dia tidak ada batasan-batasan moralitasnya gitu. Wabin nahri, dan orang yang berilmu tapi tidak berakhlak itu, bin nahri diserupakan seperti sungai atau bengawan, nahri, al-yabisi, yang kering, alladzi, yang kullama kana, ketika ada nahar itu, aghmad, itu lebih jembar, lebih lapang, wa a'maq, dan lebih dalam. Karena maka ada nahar itu, asyaddu, itu lebih kuat, liwu'uratihi, kepada lebih sulit dilewatinya nahar, ya kan. Jadi orang alim, orang yang berilmu, yang tidak berakhlak, itu seperti bengawan atau sungai yang kering gitu, tidak ada airnya. Nah, itu semakin sungai itu semakin lapang, lebar, dan semakin panjang dan dalam, maka itu semakin sulit untuk dilewati pejalan gitu. Wabil ardi, dan diserupakan orang yang berilmu tapi tidak berakhlak itu seperti bumi, bil ardi, al jayyidati, yang bagus, al mu'attalati, yang disuwungkan atau yang disepikan, sunyi gitu. Bumi yang bagus, indah tapi sunyi,
tidak ada penghuninya. Allati yang kullama tola ketika panjang, khorobuha sunyinya ard, izdada maka semakin bertambah, nabatuha tumbuh-tumbuhannya ard, ghairul muntafa'i yang tidak bisa diambil manfaatnya, bihi yaitu nabat, ya kan? Iltifafan karena apa, tumbuh-tumbuhannya itu apa ya, bulat itu maksudnya acak-acakan, tumbuh-tumbuhannya itu tidak teratur, tumbuh-tumbuhannya itu kalau bahasa Betawinya itu merameru, ya merameru itu ya nggak karu-karuan gitu, berantakan. Jadi bumi yang indah yang tidak ada penghuninya kan, itu semakin panjang bumi itu semakin banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh berantakan yang tidak bermanfaat itu. Wasoro dan jadi nabat itu lil hawami bagi serangga-serangga yang merugikan maskanan rumah. Nah, jadi bumi itu suwung, tidak ada penghuninya, hanya ada ilalang-ilalang tumbuh-tumbuhan yang berantakan, dan hanya dijadikan dijadikan tempat rumah bagi serangga-serangga yang merugikan. Itu penyerupaan orang berilmu tapi tidak berakhlak. Jadi orang yang berilmu yang tidak berakhlak seperti bumi yang tidak ada penghuninya, ya kan? Yang di situ hanya ada ilalang-ilalang yang berantakan, tumbuh-tumbuhan yang berantakan, yang hanya dijadikan tempat tinggal bagi serangga-serangga yang merugikan. Waqala dan berkata Ibnul Muqaffa ini para filosof Ibnul Muqaffa, ma nahnu tidaklah kami ilama kepada sesuatu tataqawwa yang kami mengambil kekuatan, bihi dengan ma ala hawasina atas panca indera kami, minal mat'ami dari makanan, wa masrobi dan minuman, bi ahwaji itu lebih butuh, minna bagi kami, ilal adabi kepada adab. Artinya kami tidak mengambil sesuatu yang dibutuhkan untuk panca indera kita itu dari makanan dan minuman, itu kami tidak lebih butuh daripada kebutuhan kita kepada adab, kepada etika. Maksudnya gini, kita kan butuh makan, butuh minum, ya kan? Ya butuh untuk keperluan fisik kita, panca indera kita. Tapi juga kita butuh etika, gitu, butuh adab, gitu kan. Nah, kata Ibnul Muqaffa, ya kami kebutuhan kami, ya kan, kepada makanan dan minuman, ya kan, itu tidak lebih butuh daripada kami kepada adab. Artinya kami lebih memprioritaskan kebutuhan kami kepada adab, kepada sopan santun daripada makanan dan minuman. Artinya kedua-duanya butuh, gitu, karena kedua-duanya adalah kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani, ya, gitu, kebutuhan non fisik, gitu. Nah, alladzi yang huwa yaitu adab, liqahu uqulina, nah, itu tepung saring atau penyerbukan terhadap akal kami, itu. Nah, ini jadi manusia itu kan punya akal.
lalu kemudian punya perut, makanya fisik ini butuh makanan dan minuman lah ya. Tapi akal ini, ya kan, akal ini kalau menurut Ibnu Muqaffa itu perlu ada penyerbukan terhadap akal, yaitu apa? Adab gitu. Sopan santun itu. Jadi sopan santun itu adalah fungsinya adalah penyerbukan terhadap akal, sehingga ini lebih dibutuhkan gitu daripada kebutuhan fisik gitu loh. Nah, fa innal habbata, maka sesungguhnya biji al-madfunata yang dipendam dikubur fitaro di dalam bumi, jadi biji yang dikubur di dalam bumi, la taqdiru, al-habba itu tidak mampu an tatlu'a keluar, ya kan, tidak mampu habba itu keluar, zahratuha kembangnya habbah, wa nadaratuha dan keindahannya habbah biji-biji itu, illa bil ma'i kecuali dengan air, alladzi yang ya'udu yang ma itu kembali, ya kan, ilaihi kepada habbah, min mustauda'iha dari tempat tetapnya habbah, ya kan. Jadi ini indah sekali. Ibnu Muqaffa mengatakan biji-biji yang dikubur di dalam tanah itu kan tidak mampu kembangnya, lalu kemudian keindahannya itu tidak mampu keluar dari bumi itu, keluar bertengger di atas bumi itu tidak mampu kecuali disirami dengan air gitu. Air disirami, menyiram ke biji itu, lalu biji itu baru bisa tumbuh, naik tangkainya, lalu daun-daunnya, kembangnya, keindahannya baru muncul. Nah, begitupun, ini analoginya Ibnu Muqaffa ini, begitupun manusia. Nah, gitu. Manusia itu terdiri dari panca indera, akal, katanya. Nah, akal ini tidak bisa membentuk atau membimbing atau mengarahkan manusia agar manusia menjadi indah, menjadi baik gitu, kecuali akal itu diguyur, diserbuk oleh etika, oleh adab gitu. Nah, jadi kalau akal itu tidak diserbuki atau diguyur dengan etika, dengan adab, yaitu seperti biji yang ada di dalam bumi yang tidak terguyur, yang tidak tersiram air gitu. Nah, ini menarik. Ya, demikian pengajian kita pagi hari ini. Selanjutnya ini bab tentang ta'dib ya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.